Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit ada pada kisaran 11-13%. Dan untuk sekarang ini memang pertumbuhan kreditnya tidak setinggi yang kami perkirakan. Tapi dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, kami harapkan demand permintaan akan kredit akan meningkat kembali. Dengan demikian pertumbuhan kredit akan meningkat lagi pada triwulan 3. Untuk 2016, Bank Indonesia masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 5,4 sampai 5,8%, dan sumber utama yang bisa kita perhatikan adalah di pembentukan modal tetap bruto. Itu akan berperan antara 6,9 sampai 7,3%. Sedangkan konsumsi rumah tangga antara 4,9 sampai 5,3%. Perkembangan nilai tukar, secara khusus kami juga membuka fokus group discussion dengan perbankan karena perilaku mereka dalam bertransaksi falas itu juga menjadi perhatian kami. Salah satu yang kami cermati adalah perkembangan nostro, rekening nostro dari bank-bank. Tentunya besaran-besaran perkembangan kredit dan perkembangan dana pihak ketiga tetap menjadi indikator-indikator yang tetap kami perhatikan. Ke depan kita akan tingkatkan supervisory action yang dilakukan bersama-sama tentunya dengan OJK, dan juga secara rutin kami akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kami lakukan, pengaruhnya terhadap individual bank itu tetap menjadi fokus kami ke depan. Jadi itu kemudian satu hal lagi mungkin yang berulang kali Pak Gubernur ingatkan adalah tentang besaran utang luar negeri kita, dan ini tidak saja utang luar negeri swasta tapi juga utang luar negeri dari sektor perbankan juga menjadi perhatian untuk kita cermati bersama. Kami memandang bahwa pergerakan rupiah sekarang sudah under value. Oleh karena itu, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia, BI dengan seluruh instrumen yang dimiliki akan terus berada di market, ya, untuk menjaga agar pergerakan rupiah ini wajar sesuai dengan pergerakan mata uang di kawasan. Sehingga dalam jangka panjang, keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal dapat kita jaga. Memang benar bahwa kita juga menyadari bahwa tentu pelemahan IDR ini, yaitu tukar rupiah ini, akan dapat memiliki implikasi terhadap pencapaian sasaran inflasi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, BI tentu saja akan selalu melakukan analisis ya untuk memastikan bahwa khususnya terkait dengan sistem stabilitas sistem keuangan, memastikan bahwa sistem stabilitas keuangan kita akan tetap terjaga dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas tersebut. Jadi saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry betul bahwa kita bukan hanya khawatir, tetapi kita secara on daily basis melakukan analisis, kajian-kajian terhadap implikasi dari pelemahan rupiah itu, baik terhadap stabilitas makro, dalam hal ini adalah inflasi, maupun stabilitas sistem keuangan. Transaksi berjalan kita, kawan-kawan kelihatan bahwa data rilis data BPS mengkonfirmasi lagi bahwa memang ada perbaikan transaksi berjalan, baik dalam surplus non-migasnya maupun juga defisit dari migasnya. Angka-angka BPS
yang hari ini dirilis menunjukkan bahwa perbaikan surplus non migas itu jauh lebih tinggi yang juga kita perkirakan menjadi 1,3 miliar US dollar secara total, 2,2 miliar dalam surplus non migas, sementara defisit migasnya itu jauh lebih rendah sekitar kalau tidak salah sekitar menjadi 800. Memang benar bahwa memang import non migasnya juga turun. Demikian juga import migasnya juga turun. Kegiatan ekonomi domestik yang melambat memberikan dampak juga pada penurunan dari import baik migas maupun non migas. Tapi kawan-kawan tolong dilihat ekspor non migas meskipun secara nilainya itu masih melambat, volumenya itu telah mengalami kenaikan. Jadi secara real sebenarnya kemampuan ekspor kita yang secara real, secara volumenya itu memang telah mengalami peningkatan. Nilainya memang karena harga komoditas di luar negeri kan masih turun. Kita perkirakan tahun ini masih turun sekitar 13%. Sehingga secara nilai ekspornya itu memang pertumbuhannya masih melambat. Tapi secara volume sebetulnya sudah mengalami peningkatan. Poinnya kawan-kawan bahwa sudah terjadi perbaikan yang signifikan terhadap struktur dari neraca transaksi berjalan kita. Pertama, yang dulu defisit migasnya tinggi sekarang rendah. Yang dulu bahwa surplus bahkan non migasnya itu mengalami defisit sudah berubah menjadi surplus dari non migas. Secara keseluruhan kemarin kita rilis Q2 defisitnya turun secara signifikan, hanya 2,1% dari PDB. Coba dibandingkan dengan Q2 tahun 2013 yang 4,4% dari PDB. Jadi dari sisi fundamental, langkah-langkah stabilisasi makroekonomi yang terwujud dalam struktur dari neraca transaksi berjalan kita itu sudah mengalami perbaikan signifikan. Inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa kita mengatakan rupiah sekarang ini under value. Dengan ukuran current account deficit yang 2,1%, rupiahnya mestinya tidak melemah seperti ini. Apalagi inflasinya juga tetap rendah dan akan menurun. Dan kita perkirakan di akhir tahun ini akan within target 3-5%. Dari dua indikator inflasi yang rendah, neraca transaksi berjalan yang rendah, ini secara fundamental rupiah kita itu adalah ini telah overshoot atau kata lain yang di dalam press release-nya adalah under value. Itu beberapa tambahan Pak. Terima kasih.